Bismillahirrahmanirrahim. 5 komponen pendidikan finansial. Untuk menjadikan pendidikan finansial sesederhana mungkin, saya memecahkannya menjadi 5 komponen dasar, yaitu sejarah, definisi, pajak, utang, 2 sisi mata uang. Sepanjang buku ini, saya akan sering mengacu pada 5 komponen dasar pendidikan finansial ini, sebisa mungkin menjadikan segala sesuatu sesederhana mungkin. Tumbuh di Hawaii menjadi sederhana. Tumbuh di Hawaii jauh dari ibu kota keuangan dunia. Pendidikan finansial saya bermula ketika saya berumur 9 tahun. Sahabat saya mulai mengajar saya dan putranya tentang uang. Menggunakan permainan monopoli, dia membuat pelajarannya sangat sederhana. Dalam satu hari pelajarannya dia berkata, "Salah satu strategi finansial terbesar di dunia ditemukan di permainan monopoli." Karena penasaran, saya dan putranya apa rumusnya. Sampai simpul dia berkata, "Kalian tidak bisa melihatnya. Kalian sudah memainkan permainan ini bertahun-tahun, rumusannya tepat di hadapan kalian. Masalah kami tidak bisa melihatnya. Tak perlu berapa kali kamu mengelilingi mengumpulkan $200, kami tidak melihat apa yang kaya lihat." Saya berkata, salah satu rumusan besar orang kaya adalah 4 rumah hijau belum menjadi 1 hotel merah. Kan dia melihat saya dan putra keluar melihat rumah hijau sesungguhnya. Dia punya rumah hijau di lahan sekitar 4 hektar. Suatu hari katanya, "Aku akan punya hotel merah besar." Dia diam sejenak untuk memberikan pikiran dan berkata, "Ada banyak rumusan berbeda. Ini rumusan yang akan ku ikuti selama sisa hidupku. Aku tidak punya pendidikan. Aku tidak bersekolah seperti kalian, anak-anak. Walau tidak mendapat pendidikan secara formal, aku akan mendedikasikan hidup untuk belajar menjadikan rumusan ini berhasil untukku." Dia memenuhi janjinya. Alih-alih bersekolah tradisional, saya sering terbang dari kota kecil kami, Hilo, Hawaii, ke ibu kota Honolulu di pulau lain untuk mengikuti kursus bisnis, penjualan, dan investasi. Tujuannya bukanlah meraih gelar perguruan tinggi supaya bisa mendapat pekerjaan. Dia tidak menginginkan pekerjaan. Tujuan adalah mendapat pendidikan yang akan memberi bahan bakar bagi rencana menuju kekayaan besar. 10 tahun kemudian, ketika berumur 19 tahun, saya pulang dari sekolah New York untuk liburan Natal. Untuk perayaan tahun baru kami, saya dan putra saya mengadakan pesta dasar di penthouse Hotel Merah, sungguhan wilayah kaya di pantai Waikiki. Selepas tengah malam, ketika pesta saya berdiri di bakal penthouse menatap pantai Waikiki, di depan saya menjadi bahaya kayak sulah memainkan monopoli dalam kehidupan nyata. Dia telah mengikuti rencana 20. Dalam 10 tahun saya menyaksikan dia bergerak dan makin miskin ke sangat kaya. Bergerak dari sangat miskin ke sangat kaya. Di penghujung hidup, dia punya 5 hotel merah di berbagai pulau berbeda serta banyak properti bisnis saya lain. Ketika pulang kaya, saya sering berkendara melewati bangunan yang masih dimiliki oleh keluarganya dan masih terus memberikan penghasilan kepadanya. Meski ayah kaya sudah tak lagi bersama kami, bahkan setelah meninggal dia tetap menjadi orang kaya. Sebagaimana sebagian di antara Anda ketahui, pertahankan kekayaan bisa sama sulit dengan meraih kekayaan. Itu sebabnya sebelum menjadi kaya saya juga mengikuti pelatihan tentang pajak, pengusahaan asuransi, dan perlindungan hasil. Ketika saya bertanya kepada mengapa dia melakukannya, dia berkata tidak masuk akal bekerja keras
dan membiarkan seseorang atau pemerintah mengambil uangmu darimu. Kalau kau tidak pintar, pemerintah akan mengambil sebagian besar uang kau dengan pekerjaan keras setelah kau mati. Ketika saya bertanya kepada yang mengapa dia melakukan, masuk akal bekerja keras dan membiarkan seseorang atau pemerintah mengambil uangmu darimu. Kalau kau tidak pintar, pemerintah akan mengambil sebagian besar uang kau peroleh dengan bekerja keras setelah kau mati. Pialang saham tidak akan membalikan uangmu setelah uang itu hilang dalam kehancuran pasar. Kalau kau tidak pintar, kecelakaan atau penyakit bisa menghanyutkanmu. Kalau kau tidak pintar, tuntutan hukum bisa mengambil sebagian besar uang yang kau peroleh dengan bekerja keras. Sebelum menghasilkan uang, kau harus mempelajari cara melindunginya. Ayah saya tidak pernah tamat SMA, tapi dia tidak pernah berhenti menjalani pendidikannya. Saya dan Kim menikah sementara membangun bisnis dan prestasi. Kami menghabiskan 3-4 kali setahun untuk pendidikan, bisnis, dan investasi. Hal bagus tentu membangun bisnis dan melakukan investasi adalah kami bisa segera menerapkan apa yang kami pelajari. Bersama kami mengikuti kelas periklanan emas, perdagangan opsi, penulisan surat penjualan, perdagangan valuta asing. Keuangan kreatif, penyitaan rumah hipotek. Dan perlindungan aset. Seperti halnya ayah kaya, begitulah cara saya dan Kim mendapatkan serta meningkatkan terus meningkatkan pengetahuan finansial kami. Katakanlah ayah kaya tidak mengajari saya topik spesial apa. Dia mengajari saya cara belajar serta apa yang harus belajar sekarang. Seperti ayah kaya, kami belajar dengan tekun seperti bisa memainkan monopoli dalam kehidupan nyata. Salam.